Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Adwi Asnobi, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 73 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membahas tugas mengenai koneksi antar materi modul 3.1. Tujuan dari tugas ini antara lain: 1. CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. 2. CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui, dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Berikut adalah pertanyaan untuk merangkum kesimpulan pembelajaran. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Setiap keputusan yang diambil guru sebagai pemimpin pembelajaran haruslah mengacu pada nilai-nilai kebaikan dengan menjiwai 3 semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara terhadap asas-asas pendidikan. Karena guru adalah sosok yang diteladani oleh murid dan masyarakat, sehingga suka ataupun tidak, guru harus memantaskan diri untuk bisa digugu dan ditiru dengan berupaya membentuk nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Hal yang berpengaruh terhadap prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan haruslah berlandaskan dengan nilai-nilai kebajikan. Selain itu, harus mampu bersikap kritis, reflektif, tegas, bertanggung jawab, kreatif, dan terbuka dalam menganalisis suatu kasus, terutama dilema ITK. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masih adakah pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Kaitan coaching dengan materi pengambilan keputusan antara lain, dengan coaching dapat membantu dalam menggali informasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada coachee. Hal ini dapat dilakukan pada 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Proses coaching sangat efektif, sehingga menjadi data dan informasi yang didapat bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika.
Dalam pengambilan keputusan, sangat penting sekali seorang guru harus dapat mengelola dan menyadari aspek sosial dan emosionalnya. Dikarenakan dengan aspek tersebut, guru dapat membuat keputusan dengan kesadaran penuh akan konsekuensi atau dampak yang dihasilkan, terutama dalam kasus dilema etika. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Seringkali kita sebagai seorang pendidik dihadapkan pada masalah bujukan moral atau dilema etika. Dengan nilai-nilai kebajikan yang dianut pendidik, harusnya dapat bisa membuat keputusan yang tepat. Dalam kasus bujukan moral, harusnya sudah bisa diputuskan karena kondisi kasus ini adalah menunjukkan nilai kebajikan yang baik dan yang tidak baik. Perlu sikap tegas dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil. Sedangkan, dilema etika dapat menerapkan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan karena dalam kasus ini mengandung 2 nilai kebajikan atau kepentingan yang sama besar. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dalam pengambilan keputusan yang tepat, perlu ditinjau kembali jenis kasusnya. Apakah bujukan moral atau dilema etika? Jika kasus yang dihadapi adalah bujukan moral, yaitu benar lawan salah, sudah pasti kita memilih nilai kebenaran. Sedangkan untuk kasus dilema etika yang mengandung 2 kebenaran yang saling bertentangan, harus benar-benar dianalisis terlebih dahulu kasus tersebut, mulai dari paradigma dan prinsip pengambilan keputusan, kemudian dengan 9 langkah pengujian agar dipastikan tidak melanggar regulasi atau tata tertib yang berlaku. Apabila hal tersebut sudah dilakukan, tentunya akan berdampak terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, yaitu seringnya keputusan yang diambil bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang dianut atau hati nurani, dan paradigma dilema etika. Di sisi lain, harus tetap sesuai dengan regulasi atau aturan yang berlaku pada lingkungan sekolah. Hal tersebut membuat cara pandang kasus yang dihadapi, sehingga mempersulit dalam pengambilan keputusan. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan dalam pengajaran adalah memilih dan memutuskan pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru mengakomodir semua kebutuhan belajar siswa dengan strategi pembelajaran yang tepat. Dengan begitu, pengajaran yang memerdekakan anak dapat terwujud. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, harus mengetahui paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Perlu analisis dan kajian yang sangat mendalam pada kasus yang dihadapi. Hal ini sangat penting dalam pengambilan keputusan. Jangan sampai keputusan yang diambil dapat berdampak negatif bagi murid-murid di masa depan.
Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Sebagai calon pemimpin pembelajaran di masa depan, dalam pengambilan keputusan harus beracuan dengan karakter dan nilai-nilai kebajikan, terutama kasus dilema etika. Selain itu, harus mampu mengidentifikasi paradigma dan prinsip pengambilan keputusan, serta menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sedangkan keterkaitannya antara lain, melalui kegiatan coaching, dapat menggali informasi dan pengujian terkait kasus yang dihadapi, dan keputusan yang diambil harus sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menuntun kepada kodrat alam dan kodrat zaman, agar siswa dapat menggapai keselamatan dan kebahagiaannya serta berpihak kepada siswa. Sejauh mana pemahaman Anda tentang pemahaman konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Setelah mempelajari modul ini, akhirnya saya dapat bisa membedakan antara kasus bujukan moral ataupun dilema etika, serta analisis yang digunakan pada saat kita menghadapi dilema etika, yaitu dengan paradigma pengambilan keputusan, prinsip-prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Lalu, dari hal yang telah saya pelajari, ternyata ada yang di luar dugaan saya, yaitu dalam pengambilan keputusan harus membutuhkan proses dan analisis yang detail agar menghasilkan keputusan yang tepat. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah melakukan pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Namun, dalam pengambilan keputusan, situasi tersebut tidak menganalisis lebih dalam mengenai kasus yang dihadapi, dan juga tidak menerapkan paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampaknya sangat besar bagi saya. Dalam pengambilan keputusan, saya akan terlebih dahulu menganalisis dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga keputusan yang saya ambil tetap berpihak kepada murid. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Materi pembelajaran mengambil keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin, saya rasa sangat penting bagi kita, baik sebagai individu maupun seorang pemimpin pembelajaran. Mengingat pentingnya hal ini, maka setiap pendidik perlu memahami dan mempelajari tentang praktik pembelajaran pengambilan keputusan,
khususnya keputusan yang berpihak pada murid.